bahwa mengimani alam ghaib itu bagian dari takwa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering membicarakan atau mendengar percakapan tentang alam ghaib atau makhluk gaib. Ya. Orang pada umumnya menganggap jin atau hantu itu termasuk makhluk gaib. Padahal Al-Quran tidak menganggap jin sebagai makhluk ghaib. Yang ejaan transliterasinya itu pakai GH, ghaib. Bahasa Arabnya al-ghaib. Nah, Al-Quran menyebut bahwa jin itu tidak bisa melihat alam ghaib. Melihat saja tidak bisa, apalagi tinggal di sana. Nah, pembahasan mengenai alam ghaib ini termasuk penting, bahkan mendasar. Dan kita perlu memahaminya dan bahkan menerapkannya, karena seseorang tidak bisa dikatakan bertakwa kalau dia tidak mengimani alam ghaib. Bahkan Allah menyebut beriman kepada alam ghaib itu sebagai salah satu dari kriteria bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Dzalikal kitab, inilah kitab Al-Quran maksudnya, la raiba fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan. Jadi isi Al-Quran itu semuanya pasti benar ya. Nah, hudal lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah menyebut orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah memberi kriteria siapa sih orang yang bertakwa. Nah, kriteria nomor 1 itu mengimani alam ghaib, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang mengimani kepada alam ghaib, wa yuqimunas salata, dan mereka menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mau menyedekahkan sebagian dari harta mereka. Ayat berikutnya itu kriteria yang lain yang masuk ke dalam kategori takwa. Nah, coba kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga ini yang merupakan uraian dari kriteria orang yang bertakwa. Nomor 1 itu beriman kepada yang ghaib. Bahkan lebih dulu disebutnya sebelum salat, sebelum zakat. Itu kan berarti mengimani yang ghaib. Itu sangat penting sekali. Ya. Perlu kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab kata ghaib atau yang di ayat itu disebut al-ghaib itu berbeda dengan kata ghaib. Ya, saya ulang, bahasa Arab itu panjang pendeknya konson silabel ya. Suku kata, panjang pendeknya suku kata itu mempengaruhi arti. Kalau di ayat ketiga yang di depan kita ini, al-ghaib, kalau ditulis dalam transliterasi Latin, itu AI, yang dibacanya ai, berarti kalau kita menyebut dalam bahasa Indonesia itu diftong, ya, diftong. Nah, al-ghaib beda dengan al-ghaib. Gha-nya panjang, ya. Al-ghaib bukan diftong, ya, bukan diftong. Nah, kata ghaib berarti tidak bisa dijangkau oleh indera. Jadi yang namanya alam ghaib, gampangnya ngomong, adalah alam yang indera kita tidak bisa mencapainya. Perlu kita bedakan ya.
ada yang indera kita tidak bisa mencapai, bukan karena benda itu tidak di depan kita, tapi kelemahan mata kita. Contoh saja, benda yang kecil sekali seperti kuman. Kita kalau nggak pakai alat, kita nggak bisa melihat kuman itu. Karena apa? Mata kita hanya bisa melihat benda-benda yang lebih besar dari itu. Nah, kalau ada benda begitu, kuman itu bukan di alam ghaib. Ada juga gas di depan kita. Kita yakin bahwa gas itu ada, oksigen itu ada, kita bisa merasakan, terutama ketika kita bernafas. Tapi kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menangkap. Itu bukan berarti ghaib, karena benda itu ada di depan kita, hanya mata kita yang lemah, tidak ada kemampuan untuk melihatnya karena molekulnya terlalu kecil dan bergoyang-goyang terus. Ya. Ada lagi, jin atau hantu. Jin atau hantu itu kita tidak bisa melihat, bukan karena jin itu di alam gaib, bukan di alam gaib, ya. Tapi mata kita yang lemah. Buktinya di Al-Quran disebutkan setan atau jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Karena apa? Substansi yang dari benda atau zat itu kita dibikin dan jin dibikin itu beda. Kita kan dibuat dari benda padat atau benda cair. Saya bilang benda padat itu asalnya dari tanah liat, kemudian berproses menjadi cairan, ya, apakah itu sperma atau ovum. Nah, itu ada karena kita berasal dari benda padat atau benda cair, maka kita hanya bisa melihat yang seperti itu. Sedangkan jin itu dibuat dari api. Nah, api itu ada yang kita bisa melihatnya, ada yang kita tidak bisa melihatnya. Ya, kalau kita perhatikan api itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, dan ada yang tidak berwarna. Yang berwarna merah itu karena combustionnya, pembakarannya tidak sempurna. Kalau lebih sempurna, warnanya biru. Lebih sempurna lagi, pembakarannya tanpa warna. Nah, jin itu dibuat dari api yang tanpa warna tadi. Karena benda asalnya saja itu kita tidak bisa melihat. Jadi kalau kita tidak bisa melihat jin, bukan karena jin itu di alam ghaib, tetapi mata kita tidak ada kemampuan untuk melihatnya. Nah, kalau mata kita tidak ada kemampuan melihat, itu berarti memang diatur oleh Allah. Diatur kita tidak usah melihat jin. Kalau Allah sudah mengatur begitu, kita berterima kasih. Karena apa? Kalau kita melihat jin, wah, kita ketakutan terus. Kita ketakutan dalam hidup ini. Allah sayang sama kita, kita dibuat tidak usah melihat deh, gitu. Karena jin itu kelakuan aneh-aneh macam-macam dan seringkali nakal gitu, ya. Jadi yang namanya alam ghaib adalah alam yang kita tidak bisa menjangkau alam itu karena dua hal, dua atau salah satu dari dua hal. Satu, karena dimensi ruangnya berbeda. Yang kedua, karena dimensi waktunya yang berbeda. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Jadi saya ulang, alam ghaib adalah alam yang kita tidak bisa menjangkau secara indera maupun badan kita tidak bisa masuk ke situ dikarenakan dimensi ruangnya berbeda dan atau dimensi waktunya yang berbeda. Nah, kalau kita memperhatikan dari segi bahasa, istilah al-ghaib yang disebutkan di ayat 3 Al-Baqarah tadi, itu lawan kata dalam Al-Quran itu asy-syahadah. Al-ghaib lawan katanya adalah asy-syahadah.
Bandingkan, kalau al-ghaib itu lawan katanya hadir. Ya, mohon maaf ini saya tidak mencatatnya di slide sehingga tidak bisa kelihatan, terutama yang tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Ya. Jadi yang kita bahas pagi ini adalah yang al-ghaib, yang kebalikan atau lawan katanya adalah asy-syahadah. Asy-syahadah dari kata syahida, seperti asyhadu. Ya. Kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, artinya kan aku bersaksi. Alam syahadah adalah alam yang kita bisa menyaksikan. Sedangkan alam ghaib, alam yang kita tidak bisa menyaksikan. Menyaksikan dengan indera. Apakah dengan penglihatan, pendengaran, atau raba, kita tidak bisa. Ya. Jadi saya ulang, lawan kata al-ghaib adalah asy-syahadah. Al-ghaib berarti kita tidak bisa menjangkaunya karena sistem ruang dan waktunya beda. Kebalikannya adalah asy-syahadah yang artinya bisa dijangkau atau bisa ditangkap oleh indera, ya, bisa disaksikan. Nah, yang bisa mengetahui dua alam sekaligus itu hanya Allah. Seperti firman Allah, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Ya, di slide yang sebelumnya ini, ya, Allah lah yang maha mengetahui yang ghaib dan yang syahadah. Nah, ini betul ya. Allah lah yang mengetahui yang ghaib dan yang syahadah. Yang kita tidak punya akses ke sana maupun yang kita punya akses ke sana. Allah itu juga Al-Kabir, Al-Muta'al, yang maha besar dan maha mulia atau maha tinggi. Tadi saya sebut Al-Ghaib tidak sama dengan Al-Ghaib, Gho-nya panjang. Kalau Al-Ghaib itu artinya tidak hadir. Kita nggak punya dalam bahasa Indonesia tidak hadir itu nggak ada. Tapi kita juga kalau di sekolahan-sekolahan Islam biasanya kalau di absen fulan ghaib, artinya dia tidak hadir. Kalau bahasa Inggris ada arti dari ghaib, yaitu absent. Ya, absent. Ini pemakaian dalam bahasa Indonesia agak aneh. Kalau di absen, padahal yang dimaksud dengan guru mengabsen itu ngecek siapa saja yang hadir. Tetapi kita menggunakan di absen. Di absen itu ngecek siapa yang tidak hadir. Bisa saja sih dibolak-balik. Ya. Jadi al-ghaib, kalau gho-nya panjang, itu artinya absent atau tidak hadir. Lawan katanya adalah hadir. Yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia namanya hadir. Atau dalam bahasa Inggris present. Ya. Contoh dalam Al-Quran yang menggunakan kata ghaib itu disebutkan di surat An-Naml ayat 20. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman, sebagaimana kita ketahui, Nabi Sulaiman itu kekuasaannya kan luar biasa. Dia bisa menguasai binatang, bahkan dia bisa menguasai jin, termasuk jin yang nakal. Ya, jin yang nakal itu namanya setan. Setan pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Suatu saat Nabi Sulaiman bepergian dengan mengerahkan beberapa pasukannya, termasuk burung-burung. Burung-burung terbang di atasnya. Kemudian dia melihat, wa tafaqadat thair, mana tidak ada burung. Yang dimaksud ini kalau di tafsir hudhud. Dan di sini di Al-Qur'annya juga disebut wa tafaqqadat thair, dia melihat burung-burung yang ada di atasnya dan dia mengatakan maliyala aral hudhud, kenapa aku tidak melihat hudhud, am kana minal ghaibin. Nah, di sini minal ghaibin, apakah hudhud ini tidak hadir? Ya, jadi beda antara ghaib dan ghaib. Saya teruskan.
Saya agak berlama-lama supaya konsep atau pemahaman ghaib dan ghaib itu sudah ditangkap dengan baik. Nanti mudah-mudahan kita bisa lebih cepat supaya bisa ada waktu untuk tanya jawab. Dengan demikian alam syahadah dalam kaitannya dengan manusia adalah alam di mana kita manusia berada. Baik dipandang dari segi dimensi ruang maupun dari dimensi waktu. Kita ada di ruang. Karena kita ada di ruang yang sama, maka kita bisa saling melihat. Itu syahadah. Nah, karena kita sekarang tinggal di alam dunia, maka alam dunia ini disebut alam syahadah. Yaitu alam di mana semua materinya bisa kita jangkau dengan indera. Misalnya, bintang-bintang yang jumlahnya bermiliar-miliar, yang jauhnya mungkin sekian ribu tahun dari kita. Sepanjang itu masih bisa kita lihat, apakah kita lihat secara mata telanjang atau dengan peralatan, maka bintang-bintang itu masih milik alam syahadah. Alam syahadah ini kita sebut alam dunia. Dan langit yang ada di situ, langit yang menjadi tempatnya bintang itu sejauh manapun, segalaksi yang manapun, itu juga langitnya dunia. Jadi itu bukan langit lapis ke 2, 3, enggak, itu masih langit yang sama, yaitu langitnya alam dunia. Nah, menurut ayat berikut, setan pun juga tinggal di alam syahadah, alam dunia ini. Setan pun tinggal di alam syahadah atau alam dunia karena dia bisa dilempar dengan bintang. Dilempar dengan bintang itu tidak harus berarti bintangnya besar secara utuh. Bisa juga bagian kecil, meteor misalnya, bagian kecil dari bintang. Itu kan berarti Allah melempar setan dengan bintang. Tidak harus sebesar itu semuanya, tapi bisa bagian. Itu yang kita sering menyebut meteor. Nah, karena setan itu bisa dilempar dengan meteor, dan meteor itu ada di alam dunia, maka berarti setan tinggal di alam dunia sama dengan kita. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Nah, menghiasi langit dengan bintang-bintang. Berarti kalau kita bisa melihat bintang itu, berarti they belong to our world. Ya. Mereka itu milik alam kita. Terus, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat lempar kepada setan. Tadi yang saya sebutkan, Allah kalau ada setan yang mencoba naik ke langit, dilempar pakai percikan atau potongan dari bintang, mereka terbakar. Nah, cerita semacam ini bisa kita baca di surat Jin misalnya. Di surat Jin itu disebutkan bahwa dulu sebelum Al-Quran diturunkan, mereka suka naik ke langit mendengarkan obrolan para malaikat yang berlalu lalang. Misalnya mereka ketemu dengan teman sama-sama malaikat. Kamu kemana? Oh, aku diutus oleh Allah untuk menemui si fulan. Allah menyuruh aku mencabut nyawanya. Terus setan yang mendengar itu menyampaikan informasi itu kepada para dukun bahwa si fulan akan mati. Terus benar, tidak lama kemudian mati. Dulu, tapi begitu Al-Quran diturunkan, yaitu malam nuzulul Quran, setan tidak lagi bisa nguping, ya, tidak lagi nongkrong-nongkrong di langit. Mereka kalau mau mencoba, mereka akan dilempar pakai bintang. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Dilempar pakai bintang, kalau mereka sudah mati, kemudian besok di akhirat mereka akan disiksa dengan api yang menyala-nyala. Ya. Coba kita lihat lagi ayat berikut.
Di ayat berikut disebutkan dengan jelas bahwa para setan itu tidak bisa melihat alam ghaib, nggak bisa. Jadi kalau orang bilang setan itu makhluk gaib, ya tapi gaib di situ konsepnya bukan ghaib yang kita imani itu. Ya. Karena menurut Al-Quran, setan itu tidak bisa melihat saja tidak bisa alam ghaib, apalagi tinggal di sana. Ya. Jadi setan tidak melihat dan tidak tinggal di alam ghaib, tapi setan hidup dan berada di alam dunia yang sama dengan kita. Karena sama, maka setan bisa mengganggu kita. Kalau alamnya beda, mereka nggak bisa mengganggu kita, tidak bisa menggoda kita. Ya. Sehingga mereka bisa menggoda dan mengganggu manusia karena sama-sama tinggal di dunia. Nah, ini contohnya ketika kasusnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu meninggal dunia dalam keadaan berdiri, bersandar pada tongkatnya. Setan nggak bisa melihat, nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Karena saking takutnya para setan, mereka melihat langsung itu tidak berani. Karena tidak berani melihat langsung, maka ketika Nabi Sulaiman wafat, mereka ya tidak mengenali bahwa itu sudah meninggal. Nah, falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ketika kami putuskan Nabi Sulaiman itu meninggal dunia, tidak ada yang bisa menunjukkan kematian Nabi Sulaiman kecuali binatang tanah. Orang sering menyebutnya rayap. Ya. Rayap itu ta'kulu min sa'atah. Rayap itu makan tongkatnya Nabi Sulaiman yang terbuat dari kayu. Karena dimakan, lalu rapuh, lalu roboh berikut Nabi Sulaiman. Falamma kharra, nah poinnya berikut ini. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Setelah Nabi Sulaiman itu tersungkur karena jatuh, maka menjadi jelas bahwa seandainya jin itu bisa melihat yang ghaib, nah, di sini disebutkan ghaib, laukanu ya'lamunal ghaib, seandainya mereka itu melihat yang ghaib, malabithu fil adzabil muhin, mereka tidak akan berada dalam siksa yang menghinakan. Siksa apa itu? Karena mereka itu karena nakalnya dihukum oleh Nabi Sulaiman untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, karena pekerjaannya berat, mereka merasa tersiksa. Nah, karena mereka tersiksa, mereka kepengen bebas. Ternyata mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Begitu sudah meninggal, wah, kita sekarang bebas. Nah, itu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa setan itu tidak berada di alam ghaib dan tidak bisa melihat alam ghaib. Nah, sedangkan alam ghaib dalam kaitannya dengan manusia adalah alam yang manusia tidak berada di sana, baik dipandang dari dimensi ruang maupun dari segi dimensi waktu. Alam akhirat misalnya. Alam akhirat itu ada di alam yang lain. Gini, kan kita pernah mempelajari bahwa Allah itu membuat langit itu ada 7. Bumi ada 7. Langit itu space, ruang. Bumi itu materi. Jadi semua planet-planet itu disebut al-ard, bumi. Bumi dalam bahasa Arab al-ard. Al-ard itu kolektif noun, kata benda kolektif. Ketika disebut satu, tunggal, ya ard. Ketika banyak, itu juga disebut ard. Ya, kita mengenal kolektif noun itu seperti dalam bahasa Inggris misalnya kata sheep, biri-biri. Itu biri-biri satu ya kita bilangnya sheep. Biri-biri banyak kita bilangnya juga sheep, tanpa S. Ya, tanpa S, tidak dijamakkan. Begitu pula kata ard, itu tidak usah dijamakkan. Jadi kita pahami bahwa Allah itu menciptakan ada 7 langit, 7 bumi. Artinya 7 pasang alam. 7 alam yang masing-masing alam terdiri dari langit dan bumi. Nah, masing-masing alam yang terdiri dari langit dan bumi itu, mereka mempunyai dimensi ruang yang berbeda.
Karena dimensi ruangnya berbeda, seandainya mereka itu berada di tempat yang sama, itu mereka tidak tabrakan. Karena dimensi ruangnya beda. Ya. Jadi kalau orang suka membayangkan si tuyul itu bisa menerobos tembok, nah, itu bohong-bohongan ya. Nah itu artinya kalau berada di alam yang berbeda, itu dua benda nggak tabrakan, bisa coexisten, ya, sama-sama ada di situ. Ya. Nah alam akhirat di sana ada surga dan ada neraka, itu termasuk alam ghaib. Karena manusia sekarang tidak berada di sana dan tidak menjangkaunya dengan indera. Nah ini makanya beriman kepada alam ghaib itu termasuk bagian dari takwa. Karena alam akhirat itu berada di alam ghaib. Orang kalau tidak mempercayai alam ghaib, nggak percaya dengan alam akhirat. Dan itu sekaligus memberikan pemahaman bahwa orang Islam itu belajarnya tidak hanya benda-benda yang bisa dilihat saja. Orang Islam itu juga bisa mempelajari benda-benda yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat. Dari mana? Dari Sang Pencipta. Nah, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada alam ghaib, mereka tidak percaya pada ada akhirat. Orang mati ya sudah mati, nggak ada alam akhirat itu. Siapa yang bisa membuktikan? Buktinya orang mati nggak ada yang bangkit, nggak ada yang bangun kembali. Ya yang enggak lah, karena bangunnya kembali itu besok bareng-bareng. Pada saat orang yang ngomong itu sudah meninggal juga. Jadi orang yang sudah meninggal nggak akan bisa kembali untuk memberikan kesaksian. Nah, orang Islam itu jangkauan ilmunya itu bisa sampai ke alam ghaib karena orang Islam itu percaya kepada yang menciptakan. Kalau yang menciptakan bilang ada surga dan neraka, kita percaya. Dan bagaimana gambaran surga, bagaimana gambaran neraka diterangkan oleh Allah dan kita percaya. Ya. Ayat ini Allah menyebutnya surga. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahman wa ibadahu bil ghaib. Ada kata ghaib lagi di sini. Yaitu surga Aden yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman kepada hambanya dalam keadaan ghaib, tidak nampak. Jadi Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman, besok kamu bisa masuk surga. Padahal tidak pernah melihat. Tapi orang Islam percaya dan meyakini. Nah, itu kelebihannya. Allah menjanjikan dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau, tapi kita mau beriman. Nah, dan kita diakan oleh Allah, innahu kana wa'duhu ma'tiya. Semua janjinya Allah itu pasti akan ditepati. Nah, jadi alam dunia dan alam akhirat itu yang disebut tadi adalah 2 dari 7 alam yang telah diciptakan oleh Allah. Masing-masing dari 7 alam tersebut memiliki langit yang berarti space, ruang, dan bumi yang berarti materi atau material. Nah, masing-masing alam tersebut dilengkapi oleh Allah dengan sistem yang berbeda-beda. Alam dunia punya sistem sendiri, alam akhirat punya sistem sendiri. Sehingga ketika seseorang itu berada di salah satu alam itu, dia tidak memiliki akses atau tidak bisa menjangkau alam yang lain. Kalau kita sedang berada di dunia, kita tidak bisa melihat alam akhirat. Orang yang sekarang berada di alam akhirat tidak bisa melihat alam di dunia. Nah, itu bisa kita pelajari ketika Rasulullah itu Mi'raj, dialog antara malaikat Jibril dan malaikat yang menjaga pintu. Itu dari situ ketahuan bahwa oh ternyata malaikat pun meskipun sama-sama malaikat, kalau yang satu di alam yang berbeda dengan yang lain, maka mereka tidak bisa saling melihat. Ini bahwa Allah menciptakan 7 langit 7 bumi itu disebutkan di surat Fussilat.
faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha. Poin saya di tengah itu. Wa auha fi kulli sama'in amroha. Allah memutuskan untuk menciptakan 7 langit dan 7 bumi dalam 2 masa. Yaum itu arti kita sering menerjemahkan hari. Tapi di sini periodnya itu seberapa lama itu relatif sekali. Terus poin saya wa auha fi kulli sama'in amroha, dan Allah mewahyukan atau memerintahkan di masing-masing langit dari yang 7 tadi itu punya urusannya sendiri, punya sistemnya sendiri. Terus wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha, dan kami hiasi langitnya dunia dengan lampu-lampu, artinya bintang-bintang yang sekaligus menjadi sarana untuk menjaga. Menjaga itu bisa dalam arti menjaga kestabilan, karena dengan adanya planet-planet yang berputar di porosnya, di tempatnya masing-masing, itu menjaga keseimbangan alam, dan sekaligus tadi dia bisa potongan dari itu dipakai untuk melempar setan. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir dari Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Nah, itu tadi dimensi ruang. Bagaimana dengan dimensi waktu? Dilihat dari segi dimensi waktu, manusia hanya bisa melihat atau menangkap sesuatu dengan indranya jika sesuatu tersebut terjadi pada waktu sekarang. Jadi, kalau dilihat dari dimensi waktu, yang namanya alam syahadah, alam yang kita bisa saksikan hanya waktu sekarang. Bahkan juga sekarang dan di sini. Tapi yang penting di sini sekarangnya. Karena kalau bilang di sini, kita bisa saling melihat lewat Zoom. Ya, bisa melihat lewat Zoom pakai alat. Jadi tekanan saya lebih ke dimensi waktunya. Dimensi waktu yang bisa kita saksikan hanya sekarang. Begitu kita sudah kelewat 1 detik yang lalu, itu kita sudah tidak bisa melihat lagi, tidak bisa mendengar lagi. Apa yang saya omongkan 1 detik yang lalu udah hilang. Gimana tadi ngomongannya? Nggak bisa. Nah, bagaimana tadi gerakannya? Nggak bisa. Nah, ini yang bisa merasakan ini itu biasanya fotografer. Fotografer itu terlambat 1 detik aja, dia sudah kehilangan momentum. Nah, dia sudah kehilangan momentum. Jadi fotografer itu selalu berusaha siap sebelum suatu peristiwa terjadi supaya bisa mengabadikan dengan kameranya. Nah, beruntung sekarang dengan kamera yang digital itu bisa foto itu bisa 1 deret. Kalau dulu itu kan jedat. Nah, ketika 1 jedat dan jedat berikutnya itu sudah ada jarak waktu, itu bisa miss. Nah, kalau sekarang bisa ditangkap karena memakai digital. Ya. Nah, manusia tidak lagi bisa melihat sesuatu yang terjadi pada masa lampau meskipun hanya 1 detik yang lalu, dan juga tidak bisa melihat sesuatu yang belum terjadi atau yang terjadi pada masa yang akan datang meskipun hanya 1 detik ke depan. Misalnya 1 detik lagi saya mati, nggak tahu saya apakah saya mati atau hidup, nggak tahu. Ya. Dengan demikian masa lalu dan masa yang akan datang dua-duanya termasuk alam ghaib. Nah, saya pakai definisi Al-Quran ya, saya pakai istilah-istilah yang dipakai di Quran. Jadi alam ghaib ada yang dari segi dimensi waktu sekarang. Nanti 1 detik, 1 menit yang akan datang itu ghaib. Tadi 1 menit yang lalu itu ghaib. Contohnya di dalam Al-Quran, setelah Allah bercerita tentang Nabi Yusuf, di surat Yusuf itu, hampir seluruh surat itu cerita tentang Nabi Yusuf. Mengasihkan. Dan Allah sendiri mengatakan, ini adalah cerita yang paling bagus yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah cerita banyak, Allah menutupnya dengan dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah cerita yang ghaib. Nabi Yusuf ghaib.
Iya, dari segi waktu sudah kelewat. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu. Jadi kalau kita mau belajar tentang sesuatu yang ghaib, kita belajarnya dari yang menciptakan yang ghaib tadi. Jangan kita mendengarkan orang yang nggak ngerti tentang ghaib. Ya, itu spekulasi. Wa ma kunta ladaihim, padahal kamu waktu itu tidak bersama-sama dengan mereka. Idz ajma'u amrahum wa hum yamkurun, ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu bersepakat untuk membuang Nabi Yusuf. Ya. Nah, karena waktu yang akan datang juga termasuk alam ghaib, maka kita manusia tidak memiliki akses dan tidak bisa melihat, mendengar atau menangkap dengan indera peristiwa yang terjadi di waktu yang akan datang. Peristiwa yang akan datang termasuk yang kita lakukan sendiri. Aku nanti 5 menit akan melakukan apa, nggak tahu. Aku mati kapan, di mana, nggak tahu. Nah, wa yaqulun, orang-orang kafir itu ngomongnya seenaknya sendiri. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mereka mengatakan, seandainya Muhammad itu diberi tanda, diberi mukjizat dari Tuhannya. Faqul innamal ghaibu lillah. Katakan bahwa yang ghaib itu milik Allah. Ini mereka tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan kembali. Nah, terus mana buktinya, kamu bisa menunjukkan enggak? Nah, suruh menjawab, innamal ghaibu lillah. Alam ghaib itu milik Allah. Udahlah, kita hanya bisa menunggu. Fantadziru inni ma'akum minal muntadzirin. Tunggu ajalah. Aku juga menunggu kok, gitu. Nah, itulah sebabnya kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita besok. Dan kita tidak akan pernah mengetahui kapan dan di mana kita akan meninggal dunia. Hanya Allah yang mengetahuinya. Karena hanya Dia yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang syahadah sekaligus. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Seseorang tidak akan mengetahui apa yang dia akan lakukan besok. Seseorang juga tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Mungkin orang itu menghindari mati, malah mati. Misalnya ada orang waktu itu rame-ramenya dibahas tentang gempa di daerah Sumatera Barat, dan waktu itu habis terjadi. Ada orang yang mau pindah ke Jakarta, terus dia berusaha beli rumah di Jakarta. Nah, ketika proses pindahan rumah itu, dia mundar-mandir. Pas dia berada di Sumatera Barat, terjadi gempa lagi dan dia mati. Nggak tahu dia. Enak kalau kita tahu masa depan, kita bisa menghindari mati, gitu. Ya, innallaha alimun khabir. Allah itu Maha mengetahui dengan ilmunya maupun dengan sarana apapun. Ya. Dari pembahasan ini, salah satu pelajaran yang perlu kita ambil adalah bahwa kita jangan membatasi pengetahuan kita hanya pada hal-hal yang bisa kita buktikan secara empiris saja. Karena jauh lebih banyak hal-hal yang ada, tapi kita tidak pernah bisa menangkapnya dengan indera. Jangankan benda yang berada di alam ghaib, benda yang ada di alam syahadah saja, di mana kita berada di dunia ini, itu banyak yang kita tidak bisa menjangkaunya dengan indera. Seperti roh kita, nyawa kita nggak pernah. Roh itu milik kita, ada pada badan kita, tapi kita tidak pernah melihat. Dan kita raba-raba, mana itu roh kita? Nggak tahu. Begitu pula kita tidak bisa melihat jin dan tidak bisa melihat hantu yang meskipun itu ada di dalam alam yang sama. Kalau kita ingin mempelajari sesuatu yang kita tidak menangkapnya dengan indera, kita mesti mengandalkan informasi dari yang menciptakannya, yaitu dari Allah, yaitu dari Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui keadaan di surga atau neraka, kita pelajari informasi dari yang menciptakannya. Kalau kita ingin mempelajari tentang roh kita sendiri, kita pelajari pelajaran dari yang menciptakannya. Di Al-Quran banyak diuraikan tentang perilaku roh. Ya. Kita mengandalkan informasi dari Allah yang menciptakannya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan, tidak ada yang mengetahui orang-orang di dunia, di langit dan di bumi, ya, termasuk malaikat, jin dan sebagainya,
itu tidak melihat, tidak mengetahui alam ghaib. Tapi Allah yang tahu. Nah, karena itu maka mereka, orang-orang siapapun, tidak akan mengetahui kapan mereka itu dibangkitkan kembali. Nah, kalau kita ingin mempelajari alam ghaib, terutama alam akhirat, secara ilmu pengetahuan, kita mesti mempercayai dulu keberadaan alam itu. Kalau kita tidak mempercayai itu, nggak bisa. Ini poin saya, bahwa kita percaya dulu dengan alam ghaib itu. Orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan alam ghaib tidak mungkin bisa mempelajarinya. Kalaupun mereka diberi informasi tentang hal itu, mereka tidak akan memahaminya atau pasti meragukannya. Allah meyakinkan bahwa mereka tidak akan bisa menjangkau pengetahuannya. Baliddaruka ilmuhum fil akhirah. Ilmu mereka itu tidak bisa menjangkau alam akhirat. Jadi jangan sombong menganggap bahwa akhirat itu tidak ada. Itu kamu yang tidak punya akses, tidak bisa melihat, kok bilang tidak ada. Balhum fi syakkim minha, karena mereka itu tidak percaya, ya, mereka ragu-ragu kalau dikasih tahu. Balhum minha amun, mereka buta tentang alam ghaib, tentang alam akhirat. Terus bagaimana kalau seandainya ada orang yang ditunjukin alam akhirat, dibawa ke alam akhirat atau di alam bawah alam ghaib itu? Seandainya pun ada orang yang tidak percaya kemudian dibawa ke alam ghaib, mereka tidak akan mempercayainya. Karena apa? Basisnya percaya. Dan dia kalau tadi dibawa ke sana, dia akan menganggap dirinya telah terkena sihir. Allah menyebutnya, walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi arjun. Seandainya kami buka pintu langit satu dengan pintu langit yang lain, kemudian mereka masuk, laqalu innama sukirat absaruna. Wah, mataku dibalik ini. Bal nahnu qaumun mashurun. Kita ini kena sihir. Padahal itu realita. Ya. Nah, Nabi Muhammad itu pun juga seperti kita, tidak punya akses ke alam ghaib. Secara sehari-hari Nabi Muhammad tidak bisa melihat. Cuma kadang-kadang atau pernah Nabi Muhammad diberi kesempatan untuk melihat alam ghaib. Tapi secara umum sehari-hari Nabi Muhammad tidak bisa melihat alam ghaib. Seperti ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan ini kepada orang-orang kafir. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktsaru minal khair. Seandainya aku mengetahui yang ghaib, wah tentu aku banyak mendapatkan kebaikan. Wa ma masaniya su, dan tidak ada keburukan yang menimpa aku. Jadi misalnya aku tahu masa depan itu kan ghaib. Bahwa kalau aku naik bis ini, nanti bis ini akan masuk jurang dan semua penumpangnya mati. Terus kalau saya tahu bahwa bis ini akan masuk jurang, aku tidak mau naik itu. Nah, kalau bisa seperti itu, orang yang mengetahui masa depan begini tidak akan mati-mati. Karena dia tahu apa yang akan terjadi dan dia menghindari. Oh, nanti malaikat akan nyegat aku di sana, menghindari. Nggak bisa. Ya. Terus akan tetapi sekali tempo Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk mengunjungi alam ghaib, termasuk alam akhirat, di mana ada surga dan neraka. Pada saat Rasulullah melakukan kunjungan ke alam akhirat tersebut, Nabi dikawal oleh para malaikat, yaitu waktu Mi'raj, baik di depan maupun di belakang beliau. Yang kita pernah pelajari kan bahwa Nabi Muhammad naik buraq, disertai oleh malaikat Jibril. Sebenarnya menurut ayat ini bukan hanya malaikat Jibril yang menemani, tapi di depan dan di belakangnya itu ada pengawal, ya. Ada pengawalnya. Dengan kunjungan ini beliau bisa meyakinkan dan memberi penjelasan kepada umatnya mengenai keberadaan alam akhirat dan alam ghaib. Ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah itu yang mengetahui yang ghaib, dan Allah tidak menampakkan alam ghaib itu kepada siapapun kecuali, ada kecualinya, illa man irtadha mir rasul, kecuali rasul yang dia ridhoi, yaitu Nabi Muhammad. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Beliau berjalan di alam ghaib itu dengan dikawal oleh para malaikat, baik di depan maupun di belakang. Nah, ini bisa dipelajari di hadis mengenai Mi'raj yang agak panjang, waktunya pendek, ya.
Tadi kita mulai agak terlambat, saya tidak membacakan, nanti kopinya kan bisa diperoleh masing-masing, bahwa di waktu Mi'raj, Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril, memasuki, keluar dari satu langit ke langit yang lain. Satu langit kan mempunyai dimensi ruang yang berbeda. Nah, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah, kemudian sampai di satu pintu. Ketika sampai di pintu, dia ketuk-ketuk pintu itu. Lalu malaikat yang jaga di seberang, di sebelah pintu yang lain, bertanya, siapa itu? Aku, Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Ada perintah? Ada. Nah, perintah dari siapa? Dari Allah. Kalau perintah dari yang berkuasa itu namanya otoritas. Jadi Rasulullah bisa masuk ke 7 alam itu karena mendapatkan authority atau izin dari Allah. Bukan menggunakan pesawat ulang-alik, nggak ada itu. Cukup berjalan bisa masuk karena mendapatkan otoritas. Setelah itu baru dibuka oleh malaikat yang jaga di seberang sana. Lalu Rasulullah ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya. Nah, itu kemudian Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini menunjukkan bahwa malaikat yang berada di satu alam tidak bisa melihat malaikat yang di alam yang berbeda, ya, meskipun sama-sama malaikat. Ya, pada saat Mi'raj, Nabi sampai ke langit yang ketujuh, di tempat yang namanya Sidratil Muntaha, di samping Sidratil Muntaha itu ada surga. Ya, ini bisa dibaca di surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Tadi waktu berangkat itu berupa manusia, menampakkan diri sebagai manusia. Tapi ketika sampai di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril berubah bentuknya menjadi yang aslinya. Nah, di Sidratil Muntaha itu indaha jannatul ma'wa. Di sisinya ada surga ma'wa. Idza yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Ini semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bahwa mempercayai alam ghaib merupakan salah satu kriteria takwa. Kalau kita tidak mempercayai alam ghaib, kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa. Bahkan iman kita kurang. Ya. Hanya Allah yang mengetahui alam ghaib dan alam syahadah. Alam ghaib memiliki dimensi ruang dan dimensi waktu yang berbeda. Setan tidak tinggal di alam ghaib dan tidak bisa melihat alam ghaib. Nabi Muhammad SAW tidak menjangkau alam ghaib, tapi pernah diberi kesempatan untuk mengunjungi alam ghaib. Demikian, semoga Allah membimbing kita dalam berusaha menyempurnakan iman kita kepada Allah. Amin.